Hai movie lovers, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel Box Movie. Senang sekali Mimin bisa hadir dan siap temani movie lovers dimanapun kalian berada dengan membawakan alur cerita, film-film dan drama seri yang menarik. Kali ini Mimin akan membawakan salah satu film yang dirilis pada tahun 2024 yang berjudul Buat yang penasaran gimana sih alur cerita selengkapnya, yuk tonton terus video ini sampai selesai ya. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung aja larut dalam cerita. Film ini diawali dengan seorang pemuda bernama Juna. Dia terlihat begitu serius saat ngobrol dengan seseorang melalui telepon selulernya. Sementara di lain tempat, ada seorang wanita cantik bernama April yang tengah bersiap untuk bertemu dengan kliennya. April terlihat begitu percaya diri saat melangkah menuju ruang pertemuan. Sesampainya di sana, April langsung menyapa klien tersebut dan mulai membahas proyek pembangunan villa yang sedang mereka kerjakan. Setelah pembicaraan proyek selesai, April terlihat menggodanya dengan sikap yang genit dan rayuan yang tidak pada tempatnya. Hal itu rupanya membuat pria tersebut merasa risih, karena baginya April bukanlah tipe wanita yang menarik. Meskipun sudah ditegur, namun ternyata kelakuan April semakin menjadi. Karena merasa tidak nyaman atas tingkah April, pria tersebut akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pertemuannya dan mengingatkan dia bahwa akan memberitahu atas kelakuannya kepada bosnya. Kemudian di malam harinya, Juna terlihat mengunjungi sebuah resort yang ternyata April berada di situ juga di movie lovers. April terlihat sedang menelpon Mark, yaitu pacarnya yang sekaligus bosnya. Jadi ceritanya, Mark adalah anak pemilik perusahaan tempat April bekerja. Dalam percakapannya, Mark mengungkapkan kekecewaannya terhadap April karena dia baru saja mendengar keluhan dari kliennya mengenai perilaku April yang tidak profesional. Dan klien tersebut juga mengadukan masalah ini kepada ayahnya. Karena hal itulah membuat situasinya semakin rumit. April yang panik, dia berusaha menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukannya semata-mata hanya untuk kepentingan bisnis saja. Karena menurutnya, dengan sedikit godaan, bisa membantu memperlancar negosiasi proyek villa tersebut. Namun penjelasan April tidak mampu meredakan kemarahan Mark. Karena Mark merasa bahwa cara tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai profesionalisme yang diharapkan dari perusahaan mereka. April sendiri yang merasa tersudutkan dan kesal karena tidak mendapatkan dukungan dari Mark sebagai pacar ataupun bosnya. Dia pun memutuskan untuk mengakhiri pembicaraan mereka. Setelah menutup teleponnya, April terlihat memesan makanan dan kebetulan Juna lah yang melayaninya. Karena rasa ingin tahu, Juna pun mengajaknya berkenalan. Di situ April menceritakan bahwa dia baru saja menghadiri sebuah acara dan sengaja mampir ke resort ini hanya untuk bersantai. Meski baru bertemu, mereka berdua tampak begitu akrab, seolah-olah mereka sudah lama mengenal. Juna terlihat sangat ramah, bahkan tidak ragu untuk menyuapi makanan. Sikap santai dan hangat Juna membuat April merasa nyaman. Sampai-sampai mereka melanjutkan obrolan di pinggir kolam. Padahal April awalnya merasa canggung, namun kini lebih terbuka. Dalam percakapan mereka, Juna bercerita bahwa dia memiliki seorang pacar bernama Mai. Orang tua Mai adalah pemilik resort tempat Juna bekerja sebagai chef. Obrolan mereka pun terus berlanjut, sampai pada akhirnya April tanpa ragu mengajak Juna untuk berenang bersama. Juna yang merasa terkejut namun juga senang, dia pun terlihat langsung menurutinya nih movie lovers. Keesokan harinya, Juna berencana memberikan sebuah kejutan istimewa kepada sang pacar, yaitu Mai. Dia memberikan sebuah cincin sebagai bukti bahwa dia mulai serius dengan hubungannya. Namun ternyata Mai juga membuat sebuah cincin yang diberikan oleh ayahnya.
Dia menjelaskan bahwa cincin itu adalah milik ibunya yang diberikan oleh ayahnya tepat di hari pertunangan mereka. Juna yang melihat cincin itu pun, dia menyadari bahwa cincin itu jauh lebih mewah dibandingkan dengan yang dia berikan kepada Mai. Merasa terendah diri pun mulai muncul dalam benaknya. Setelah momen itu, mereka melanjutkan bermain bola bersama. Namun, Juna terus mengingat cincin yang diberikan oleh ayah Mai. Dia merasa tertekan dan kecewa yang membuat Juna melampiaskan perasaannya ketika bermain bola. Atas tindakannya yang kasar dan emosional membuat Mai merasa tidak nyaman. Perdebatan pun terjadi di antara mereka. Juna merasa bahwa Mai menginginkan lamaran yang mewah seperti yang dilakukan oleh ayahnya kepada ibunya dulu. Karena hal itulah dia merasa direndahkan. Meskipun Mai mencoba menjelaskan itu semua, namun Juna tetap merasa tersisih. Scene berganti, di mana April terlihat menemui Mark di kantornya. Awalnya, mereka membahas proyek besar yang akan mereka kerjakan bersama. Tapi ternyata, bukannya fokus pada pekerjaan, April justru mengajak Mark untuk bermain bola. Mark yang awalnya sedikit ragu, namun dia juga setuju dan permainan pun dimulai. Tapi apesnya, aksi mereka justru ketahuan oleh satpam kantor Movie Lovers. Hal tersebut tentu membuat Mark marah, karena menurutnya April terlalu ceroboh dalam memilih tempat untuk bermain. Karena ajakannya bisa mencemarkan reputasi mereka di perusahaan. Sebagai permintaan maaf, April berusaha mengajak Mark untuk makan malam bersama. Namun, ajakan tersebut langsung ditolak olehnya dengan mengatakan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan malam itu. Mendengar itu semua, April merasa kesal. Dia pun memutuskan untuk menghubungi Juna dan kebetulan saat itu Juna masih berada di restoran tempat dia bekerja. Meskipun restoran sudah tutup, Juna mengundang April untuk menemuinya di restoran tersebut. Tanpa menunggu lama, April bergegas pergi ke sana Movie Lovers. Kemudian, sesampainya di sana, April menanyakan kepada Juna tentang pemilik restoran tersebut. Dia pun menjelaskan bahwa restoran ini milik keluarga Mai, dan dia sendiri hanya dipercaya sebagai seorang chef di sana. Untuk menghibur April, Juna menyiapkan hidangan spesial untuknya. Perasaan nyaman pun mulai terlihat di antara mereka. Sambil menikmati makanannya, Juna mencoba merayu April gitu Movie Lovers. Sampai pada akhirnya, permainan bola di antara mereka pun dimulai. Mereka bermain dengan penuh semangat. April menyadari bahwa momen seperti inilah dia bisa menemukan kebahagiaan. Kemudian di suatu hari, ayah Mark datang ke kantornya untuk memberikan kabar yang mengejutkan. Dia menginformasikan bahwa proyek besar yang selama ini ditangani oleh Mark akan diambil alih oleh pihak lain. Tentu saja hal itu membuat Mark terkejut dan segera mempertanyakan alasan di balik keputusan tersebut. Ayahnya menjelaskan bahwa pemegang saham terbesar telah memutuskan untuk memilih kontraktor lain, dan dia sendiri tidak memiliki kuasa untuk mengubah keputusan tersebut. Kemudian, setelah menyampaikan kabar itu, ayah Mark meninggalkan kantornya. Kabar tersebut membuat Mark merasa frustasi dan marah. Dia langsung menyalahkan April atas kejadian ini. Karena dia menduga bahwa tindakan konyol April saat bertemu dengan klien saat itu adalah penyebab utama proyek tersebut diambil alih. Perdebatan pun terjadi lagi di antara mereka. Mark menuduh April tidak profesional, sementara April merasa kekasihnya tidak adil karena dia dijadikan kambing hitam atas kegagalan proyek tersebut. Dengan perasaan yang kesal, April memutuskan untuk langsung pergi meninggalkan Mark. Dan ternyata April pergi menemui Juna dan menceritakan semua yang terjadi. Di situ,
Juna langsung menyarankan April untuk mempertimbangkan pindah tempat kerja. Karena menurutnya, masih banyak perusahaan lain yang akan menghargai kemampuan April. Sementara itu, Mai terlihat datang mengunjungi restorannya untuk mengecek ketersediaan stok makanan. Namun asisten koki di sana melaporkan bahwa stok daging dan sayur sudah habis. Dia juga menyampaikan bahwa sudah melaporkan hal tersebut kepada chef Juna. Akan tetapi, Juna belum juga mengadakan stok baru. Mendengar laporan tersebut, Mai merasa curiga dan memutuskan untuk memeriksa rekaman CCTV di restoran. Dengan segera, Mai meminta kepada petugas untuk melihat rekaman CCTV. Beberapa saat kemudian, Mai begitu terkejut melihat Juna sedang bermain bola dengan April. Melihat kenyataan ini dari rekaman CCTV, kemarahan Mai seketika tak terbendung lagi. Dengan segera, Mai menemui Juna untuk menanyakan hal tersebut. Dia terlihat langsung mendaratkan tamparan keras kepada Juna di Movie Lovers. Juna terkejut dan bingung dengan apa yang terjadi. Mai pun langsung mengatakan bahwa dia sudah mengetahui perserongan Juna dengan April melalui rekaman CCTV di restoran. Mendengar itu semua, Juna langsung tidak bisa membantah bukti yang ada. Dia terlihat merasa bersalah dan tidak mampu berkata-kata. Dengan perasaan yang terluka, Mai langsung memutuskan untuk berpisah dengan Juna. Hubungan mereka yang telah lama dibangun akhirnya hancur karena ketidaksetiaan. Meskipun menyakitkan, mereka menyadari bahwa kali ini perpisahan adalah jalan terbaik bagi keduanya. Setelah kejadian itu, Juna dan April semakin dekat nih Movie Lovers. Mereka menemukan kenyamanan dan kebahagiaan satu sama lain meskipun hubungan mereka ini dimulai dari pertikungan. Film ini ditutup dengan mereka berdua yang memutuskan untuk menjalani hubungan bersama-sama. Oke Movie Lovers, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Yaudah, bye-bye.